Semua, perkenalkan, nama aku Resma Charlene Amelinda dengan nomor NIM akhir 111 akan menghibur kalian di sini. Namun, kali ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh si hitam dan si putih yang akan menghibur kalian bersama. Si hitam, si putih, apakah kalian ingin menyapa mereka? Tentu. Hai semua, aku si hitam. Halo semua, aku si putih. Kami akan menghibur kalian dengan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif kepada kalian. Dan semoga kalian suka dengan ceritanya. Kalau gitu, mari kita mulai. Pada suatu hari, di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak bernama si hitam. Si hitam ini anak yang paling usil di seluruh desa. Ia tidak memiliki teman satupun karena keusilannya. Kemudian suatu hari si hitam berjalan-jalan mengelilingi desa sambil bersenandung, bernyanyi, dan tertawa. Aku si hitam, aku si hitam, aku adalah anak yang paling tampan. Aku si hitam, aku si hitam, aku adalah anak yang paling tampan. Hehehe, hehehe. Si hitam bernyanyi dengan senang. Lalu tiba-tiba ia berhenti. Kali ini aku mau kemana ya? Aku sangat bosan, ujar si hitam. Si hitam kemudian mencari kesana kemari apakah ada seseorang yang bisa ia usili. Hingga dari kejauhan si hitam mendengarkan sebuah suara musik yang sangat merdu. Teng, 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 teng. Wah, itu si putih. Aku dengar-dengar dia adalah anak paling baik di desa ini. Dia juga katanya pendiam. Bagaimana kalau aku usili saja dia? Aku tidak sabar ingin mendengar suara teriakannya. Si putih yang sedang bermain di bawah pohon, dia tidak menyadari bahwa si hitam telah mendekat ke arahnya. Si hitam mulai membuat suara-suara aneh. Si putih bermain musik, dia berhenti. Suara apa itu? Kata si putih, tapi dia ingin mencoba fokus bermain musik kembali. Si hitam yang mendengar itu, dia hanya bisa cekikikan. Dia berulah kembali. Si putih yang mendengar itu, dia tersentak. Ia berdiri meninggalkan kukinya di bawah. Suara apa itu? Suara apa itu? Jangan-jangan ada serigala di sini. Wah, tidak. Aku harus bagaimana? Wah. Si putih yang mendengar suara itu, dia sangat cemas. Dia bingung harus bagaimana. Sedangkan si hitam tertawa cekikikan. Ia mendekat ke arah si putih. Ia mengendap-endap hingga menepuk bahu si putih. Wah! Si putih dan si hitam sama-sama berteriak. Bah! Si hitam yang mendengar suara teriakan itu, dia hanya tertawa cekikikan. Sedangkan si putih lari sangat kencang. Si hitam! Aku si hitam! Aku menjahili si putih! Mendengar hal itu, si putih berbalik. Dia melihat ke arah si hitam. Si hitam, ternyata kamu menjahiliku. Memang kenapa? Memang kenapa? Aku menjahilimu. Aku
Tegur si Putih. Wah, lihat, ada apa ini? Si Hitam, berhenti. Itu Kukinku. Kamu mau kemana kan Kukinku? Si Putih, kamu tidak boleh seperti itu. Aku menemukan Gukin ini di bawah pohon. Dan ini tidak ada pemiliknya. Jadi, Gukin ini milikku. Si Hitam, kamu jelas-jelas tahu bahwa Gukin itu milikku. Kembalikan Gukin kesayanganku. Tidak mau, tidak mau. Aku pergi dulu. Si Hitam, kembalikan Gukinku. Kembalikan Gukinku. Si Hitam yang berlari, sedangkan si Putih mengejar. Tapi si Putih tidak bisa mengejar si Hitam karena si Hitam terlalu cepat. Si Putih hanya bisa menangis karena kukinya telah diambil oleh si Hitam. Gukinku, kembalikan Gukinku. Gukinku, si Hitam telah mengambil Gukinku. Si Putih sangat sedih. Lalu tiba-tiba ada seekor anjing mendekat. Kuk, 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 kuk. Pri, apakah itu kamu, Pri? Si Hitam telah mengambil Gukin kesayanganku, Pri. Kuk, kuk, kuk. Pri, aku harus bagaimana, Pri? Si Hitam telah mengambil Gukin kesayanganku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Anjing milik si Putih hanya bisa menggonggong mendengar keluh kesah dari si Putih. Pri, seandainya kamu bisa berbicara, kamu pasti bisa memberiku solusi. Sayangnya, kamu hanya seekor anjing. Anjing milik si Putih yang tidak mengerti hanya bisa terdiam. Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja. Besok aku akan kembali mencari si Hitam. Besok aku akan minta Gukinku kembali. Ayo kita pulang, Pri. Si Putih dan anjingnya kemudian pergi dari sana. Lalu selanjutnya, keesokan harinya si Hitam berjalan-jalan kembali dengan Gukin milik si Putih. Dia senang sekali karena memiliki Gukin baru. Dia senang sekali karena memiliki alat musik baru. La 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 la, la 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 la. Aku si Hitam, aku si Hitam. Aku adalah anak yang paling pandai. Aku sudah memiliki Gukin baru. Si Hitam sangatlah senang. Si Hitam berjalan-jalan mengelilingi desa. Hingga dari kejauhan, si Hitam mendengar suara tawa anak-anak lain membuat ia ingin menghampiri. Wah, lihat, itu ada si Hitam. Dia ingin kemari. Si Hitam yang mendengar itu, dia terhenti. Awas, ada si Hitam. Si Hitam mau kemari. Lebih baik kita pergi. Aku tidak ingin menjadi korban kausilannya. Aku setuju. Aku setuju. Ayo kita pergi. Ayo, pergi. Si Hitam ditinggal begitu saja oleh mereka. Mereka melarikan diri. Mereka sangat takut dengan si Hitam. Si Hitam yang menilaiku, ia kecewa. Padahal aku juga ingin bermain. Aku sangat sedih. Aku juga ingin memiliki teman. Si Hitam sangat kasihan. Dia merenung dalam batin. Si Hitam hanya bisa menghibur diri. Lebih baik aku bermain musik saja. Itu akan membuatku tenang. Si Hitam mengeluarkan alat musiknya. Ia mulai memainkan serulingnya yang selalu ia jaga dengan hati-hati.
Kemudian terdengar suara anjing menggonggong dari jauh. Kuk, 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 kuk. Wah, ada anjing. Tidak, tidak. Aku takut dengan anjing. Tidak, jangan mendekat, jangan mendekat. Si hitam yang berlari ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin menghindar, tapi anjing itu terus mengejarnya. Si hitam akhirnya naik ke atas pohon. Si hitam berharap dengan ia naik ke atas pohon, anjing itu akan segera pergi. Hus, hus, pergi, pergi. Namun naas, anjing itu ternyata menunggu di bawah pohon. Kuk, kuk, kuk. Tolong, tolong, siapapun, tolong aku, Teriak si hitam dengan keras. Namun tak ada seorang pun yang ingin menolong si hitam. Hingga dari kejauhan nampaklah si putih yang mendekat. Si hitam yang melihat itu, dia langsung terdiam. Bagaimana ini? Si putih tidak boleh sampai tahu bahwa aku takut dengan anjing. Kalau tidak, dia akan membalasku. Si hitam sangat takut bahwa si putih mengetahuinya. Si hitam menutup mulutnya. Pri, Pri, ternyata kamu di sini. Peri, ternyata kamu di sini. Kuk, kuk, kuk. Anjing milik si putih menggonggong. Kemudian anjing itu kembali menggonggong menunjuk ke arah si hitam yang ada di atas pohon. Kuk, kuk, kuk. Si hitam, kenapa kamu ada di sana? Si peri, apakah kamu mengganggu si hitam? Kuk, kuk, kuk. Si hitam yang melihat itu, dia hanya terdiam bahwa sekarang si putih telah mengetahui bahwa ia takut dengan anjing. Si hitam, apakah kamu baik-baik saja? Peri, anak yang baik, dia tak akan menggigit kamu. Ayo turun, kata si putih. Tidak, tidak, aku takut dengan anjing itu. Tolong singkirkan dia, ujar si hitam. Ia berseru karena takut. Oke, Pri. Si hitam takut denganmu. Lebih baik kamu pergi saja, Pri. Nanti si hitam biar aku yang ngatur. Kamu pergi saja, Pri. Lalu kemudian anjing itu menurut dan pergi. Akhirnya si hitam turun dari atas pohon. Terima kasih, si putih. Kamu telah menolongku. Sama-sama, hitam. Ini bukinmu, aku kembalikan. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku telah berbuat salah kepadamu. Kalau gitu, terima kasih atas bantuannya tadi. Kalau begitu, sekarang aku pergi dulu. Sampai jumpa, si putih. Si hitam yang merasa cemas, ia akhirnya pergi dari sana. Tapi si putih memanggilnya. Si hitam, tunggu dulu. Ada apa, Putih? Apakah kamu ingin mengejekku? Tidak begitu. Begini, aku melihat kamu membawa seruling di tanganmu. Oh, seruling ini. Oh, seruling ini. Ini seruling kesayanganku. Aku sangat suka bermain musik. Wah, benarkah itu? Kalau begitu, aku juga suka bermain musik. Apakah kamu ingin bermain bersama? Hah? Kamu mengajakku untuk bermain bersama? Iya, aku mengajakmu bermain bersama. Apakah kamu mau? Tentu saja aku mau. Aku dengan senang hati menerimanya.
Bagaimana kalau kita bermain di bawah pohon waktu pertama kali kita bertemu? Di sana sangatlah enak udaranya, sangat sejuk. Kamu pasti akan suka bermain di bawah sana. Wah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Mereka berdua kemudian pergi. Akhirnya si hitam dan si putih bermain musik bersama di bawah pohon. Mereka menjadi kawan baik. Mereka menjadi kawan yang baik. Lalu mereka menjadi sahabat dan teman yang baik. Jadi, kesan dan nasihat untuk kali ini bahwa pertama, kita tidak boleh membedakan antar sesama, mau itu yang baik dengan yang jahat. Kedua, kita harus saling memaafkan. Yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang keempat, kita tidak boleh berbuat usil kepada siapapun jika ingin kita memiliki banyak teman. Kemudian cukup dari saya, cukup dari si hitam dan si putih. Kalau begitu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.